Initial assessment ada dua fase, yaitu fase pra rumah sakit dan fase rumah sakit. Fase pra rumah sakit yang pertama adalah pengamanan diri, lingkungan, dan pasien. Selanjutnya yang kedua adalah mengkoordinasikan dengan tim rumah sakit yang terdekat. Yang ketiga adalah pertahankan airway dan breathing pasien. Yang keempat adalah atasi shock dan pendarahan luar. Yang kelima adalah tetap jaga imobilisasi pasien. Yang keenam adalah menginformasikan tempat kejadian, waktu, dan biomekanik trauma pasien. Selanjutnya adalah fase rumah sakit. Fase rumah sakit adalah yang pertama menginformasikan kejadian kepada tim medis yang ada di rumah sakit. Yang kedua adalah melakukan primary survey. Yang ketiga adalah melakukan secondary survey. Yang keempat adalah dokumentasikan. Selanjutnya adalah prosedur initial assessment. Yang pertama adalah proteksi diri, lingkungan, dan pasien. Yang kedua adalah mengaktifkan AVVU, yaitu alert, verbal pain, dan unresponse. Alert adalah memanggil pasien. Pak, Pak, Pak. Jika pasien tidak merespon, lanjut ke verbal pain, yaitu memberikan rangsangan nyeri dengan mencubit pasien. Jika pasien tidak merespon, lanjut ke unresponse, yaitu memberikan rangsangan ke daerah sternum. Jika tidak ada respon, maka mengaktifkan EMS atau call for help, yaitu menginformasikan kepada pihak rumah sakit terdekat ada pasien gawat darurat. Selanjutnya adalah primary survey. Primary survey terdiri dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang pertama adalah penilaian airway, yaitu jalan napas dan kontrol servikal. Yang pertama adalah membuka jalan napas dan kontrol servikal, itu untuk pasien non trauma, yaitu melakukan vertil dan chin lift. Vertil chin lift dan untuk non trauma yaitu chin lift jaw thrust. Ini untuk membuka jalan napas. Jika pasien di dalam mulut pasien terdapat cairan atau darah, maka kita melakukan suction untuk mengeluarkan darah. Dan untuk mengatasi darahnya keluar terus, maka kita melakukan log rolling. Yang ketiga adalah jika pasien trauma dicurigai trauma servikal, maka ditandai dengan adanya jejas pasien mengalami kesadaran, penurunan kesadaran. Yang ketiga adalah multiple trauma. Yang keempat adalah biomekanik trauma. Itu adalah tanda-tanda dicurigainya pasien mengalami fraktur servikal. Jika pasien mengalami fraktur servikal, maka kita memasang nekolar. Selanjutnya, jika pasien mengalami penurunan kesadaran atau GCS-nya kurang dari 8, maka dilakukan pemasangan situasi. Yang kedua adalah penilaian breathing, yaitu pernapasan dan kontrol ventilasi. Di sini kita menggunakan alat oximetri untuk mengetahui saturasi pasien. Jika saturasinya kurang dari 95%, maka dilakukan pemasangan oksigen dengan menggunakan kanul nasal, mask rebreathing atau non-rep breathing. Jika pasien mengalami henti napas, maka kita melakukan ventilasi, yaitu memberikan napas buatan. Misalnya dengan mouth to mask, atau dengan menggunakan ambu bag. Selanjutnya melakukan pemeriksaan daerah toraks dengan prinsip IATP, yaitu inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama inspeksi adalah melihat daerah toraks, adanya jejas simetris misalnya. Untuk perkusi yaitu mengetuk daerah toraks. Suara normalnya yaitu sonor. Jika terdapat cairan atau darah, maka bunyinya dullness. Selanjutnya itu auskultasi. Auskultasi adalah mendengar suara pernapasan. Bunyi normalnya adalah vesikuler. Selanjutnya adalah palpasi. Palpasi daerah toraks. Jika terdapat, misalnya terdapat nyeri tekan. Disability. Disability yaitu mengecek kesadaran, yaitu yang perlu kita cek yaitu GCS-nya. GCS adalah yang pertama EYE ada nilainya 4 jika normal, yaitu jika dia mampu membuka mata bahkan nilainya 4. Kemudian motorik jika dia mampu untuk mengikuti perintah berarti nilainya 6. Kemudian verbal jika dia mampu untuk menjawab berarti nilainya 5. Jadi normalnya 15.
Selanjutnya C itu sirkulasi atau kontrol perdarahan. Ada di sini yang pertama stop bleeding. Stop bleeding ada 3 cara. Yang pertama balut tekan. Kemudian yang kedua tinggikan posisi. Usahakan kaki lebih tinggi dari kepala. Yang ketiga yaitu titik tekan. Kemudian yang kedua berikan eveline, yaitu cairan RL dengan prinsip 3 for 1, yaitu berikan 3 cc untuk kehilangan 1 cc. Kemudian untuk khusus wanita hamil, khusus wanita dewasa, jangan lupa untuk cek HCG untuk mengetahui kehamilan. Selanjutnya yaitu exposure, yaitu pemeriksaan seluruh bagian tubuh yang tidak terlihat oleh mata, ya, misalkan di area belakang. Kemudian jika pasien mengalami hipotermia atau kedinginan maka berikan selimut. Kemudian untuk pengecekan area belakang maka lakukan lub rolling. Selanjutnya teknik lub rolling. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nini Maulula. Perkenalkan nama saya Siti Hazakel Sabah. Perkenalkan nama saya Maria Mokan. Perkenalkan nama saya Maria Mardoan. Perkenalkan nama saya Julita Salam Pesi. Perkenalkan nama saya Dian Tiongkok. Perkenalkan nama saya Nasawitina. Kami dari kelompok 7 mempersembahkan video tugas dari dosen kami, yaitu tugas occlusive dressing dan initial assessment. Keep watching. Terima kasih.